Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Cinta Beda Usia, episode 22, hampir 3 bulan. Azara berada di kamarnya. Ia menatap foto-foto bersama dengan Ferdi yang dijepitkan di lampu kelap-kelip yang menempel di dinding kamarnya. Rara harus bisa menahan rindu. Rara harus mengerti seperti apa saat ini kondisinya Bang Ferdi. Bang Ferdi begitu bersemangat untuk berjuang menunjukkan ke Dedi kalau Bang Ferdi itu memang bisa menjadi menantu yang baik, sehingga Bang Ferdi menunjukkan bahwa dia mampu menerima tantangan yang diberikan oleh Dedi. Meskipun Rara sangat rindu, tapi Rara harus bisa mengalahkan kerinduan ini dengan mendoakan dan mendukung Bang Ferdi. Azara berbicara sendiri sambil menatap foto-foto pria yang begitu sangat dirindukannya. Sudah hampir 3 bulan dirinya tidak bertemu dengan pria itu. Setiap kali melakukan komunikasi, mendengar suara pria itu melalui sambungan telepon, memandang wajah pria itu melalui sambungan video call, membuat kerinduan semakin besar dirasakan oleh Azara. Azara memandang layar ponselnya. Hari ini pria itu begitu sangat sibuk, sehingga tidak ada waktu untuk menghubunginya. Beberapa hari lagi, penentuan untuk siapa yang berhak menduduki posisi direktur utama di perusahaan milik Dedinya. Azara sangat yakin bahwa pria yang akan menjadi suaminya mampu mendapatkan jabatan tersebut. Azara tahu pria itu begitu sangat bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Dihubungi nggak enak, nggak dihubungi rindu. Gimana ini? Azara berkata sendiri. Ingin rasanya Azara menghubungi pria yang akan menjadi suaminya itu hanya untuk sekedar menanyakan kabar, menanyakan sudah makan atau belum, sedang apa. Seperti itulah pertanyaan-pertanyaan yang selalu diucapkannya setiap kali mereka berhubungan lewat sambungan telepon. Azara tersenyum lebar ketika melihat ternyata pria itu menghubunginya terlebih dahulu. Tahu aja kalau Rara rindu pakai banget. Dengan sangat cepat Azara mengambil jilbab langsung yang sengaja diletakkannya di dekat tempat tidur, agar dirinya bisa memakai jilbab setiap kali pria itu menghubunginya lewat video call seperti ini. Halo, Assalamualaikum, ucap Azara tersenyum memandang layar ponselnya. Waalaikumsalam. Ferdi tersenyum memandang wajah calon istrinya. Melihat wajah Azara seperti ini menjadi motivasi dalam usahanya. Rasa lelahnya hilang seketika ketika melihat wajah gadis yang akan menjadi istrinya. Azara menatap wajah calon suaminya. Wajah pria itu tampak begitu sangat kelelahan. Kulit Ferdi yang putih membuat lingkaran di bawah matanya tampak jelas, yang menandakan bahwa pria itu begitu kurang tidur. Apa belum selesai? Tanya Azara. Belum, ini masih banyak yang harus disiapkan untuk rapat besok. Doakan ya, ucap Ferdi. Dalam beberapa hari ini, Ferdi begitu kurang istirahat. Pria itu mengerjakan semua persiapan untuk rapat pentingnya hingga jam 3 subuh. Ia akan tidur sejenak, dan kemudian bangun jam 5 untuk melakukan sholat subuh. Dengan cepat Azara menganggukkan kepalanya. Rara doakan abang siang dan malam, ucapnya. Oh ya, abang kok enggak tahu? Ferdi tersenyum memandang calon istrinya. Azara tertawa ketika mendengar ucapan pria tersebut. Mana mungkin abang tahu? Yang tahu doa Rara cuma yang di atas, ucapnya. Abang, Rara beneran rindu sekarang. Azara menatap sendu wajah pria itu. Ferdi tersenyum memandang wajah gadis tersebut. Sabar ya, begitu semuanya selesai, abang akan langsung temui adek. Abang janji. Ferdi tersenyum mengangkat dua jarinya. Azara menganggukkan kepalanya dan tersenyum memandang wajah pria itu. Rara akan tunggu. Demi cinta Rara untuk abang, Rara akan setia menunggu meskipun 3 bulan.
Azara tersenyum dengan mengangkat 3 jarinya. Ulang tahunnya bentar lagi ya. Ferdi tersenyum ketika mengingat tanggal lahir Azara. Azara menganggukkan kepalanya. Mau kado apa? Tanya Ferdi. Mas kawin, jawab Azara yang tersenyum. Ferdi tertawa ketika mendengar apa yang dikatakan oleh gadis itu. Mas kawin itu mahar sayang, kalau kado ulang tahun beda. Mahar bisa merangkap jadi kado bang, jadi abang gak perlu repot-repot cari kado lagi. Cukup maharnya saja, ucap Azara. Abang serius ini sayang, kalau mau kado nanti abang cariin. Adik mau apa? Tanya Ferdi. Cukup ketemu abang aja, udah cukup, jawab Azara. Baginya tidak ada kado yang lebih istimewa daripada melihat pria itu secara nyata. Iya, nanti pas ulang tahun adek, abang datang, terus kita jalan-jalan bawa Akbar. Dengan cepat Azara menganggukkan kepalanya. Akbar nanyain abang terus, ucapnya. Nanti kita rayakan ulang tahunnya di luar ya, ucap Ferdi. Iya, Azara tersenyum. Makasih ya dek atas perhatiannya, abang benar-benar senang karena abang bisa fokus memikirkan masalah pekerjaan, jelas Ferdi. Abang lakukan ini demi Rara, jadi Rara juga harus dukung abang. Abang harus semangat dan juga yakin. Siap komandan, Ferdi berkata dengan meletakkan tangannya di keningnya. Azara tersenyum ketika melihat sikap pria tersebut. Apa sudah makan? Tanya Ferdi. Sudah, ini sudah jam berapa coba? Jawab Azara. Apa sudah sholat? Tanya Ferdi. Azara tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lagi libur, jawabnya. Kalau gitu, subuh besok enggak dibangunin ya, ucap Ferdi. Iya, nanti Rara ya bangunin abang, jawab Azara. Enggak usah, abang bisa bangun sendiri. Adik tidur aja karena lagi libur. Manfaatkan bangun siangnya. Ferdi tersenyum menatap wajah gadis tersebut. Iya, abang apa sudah makan? Tanya Azara. Sudah, ini baru selesai. Ferdi mengarahkan kamera ponselnya ke arah piring yang ada di atas meja komputernya. Apa sudah sholat? Tanya Azara. Sudah ya dek. Adek tidur ya, abang mau lanjutin kerja lagi. Doakan untuk besok ya, ucap Ferdi. Iya, Rara doakan, jawab Azara. Dah sayang, assalamualaikum, I love you, Ferdi tersenyum. Waalaikumsalam, I love you too. Azara tersenyum memandang layar ponselnya. Penantian panjangnya sebentar lagi akan berakhir. Seperti ini cara mereka menunjukkan rasa cinta dan perhatiannya masing-masing. Walaupun pria itu tidak romantis, seperti film-film yang sering ditontonnya, namun sikap pria itu mampu mendapatkan hatinya. Pertanyaan-pertanyaan sederhana yang merupakan bentuk dari perhatian selalu ditunjukkan oleh pria yang akan menjadi suaminya nanti. Hal itu membuat rasa cintanya semakin tumbuh dari hari ke hari. Rasa cinta, rasa sayang, rasa rindu, semua bercampur menjadi satu. Coba aja kalau sudah jadi suami, ketemu pasti langsung dipeluk. Azara tersenyum memandang layar ponselnya. Wajah tampan calon suaminya memenuhi layar ponselnya. Azara sengaja meletakkan foto pria itu di wallpapernya. Kalau sudah seperti ini, Rara baru bisa tidur. Rara sekarang sudah tenang. Azara tersenyum dan meletakkan ponselnya. Atar semakin berhati-hati. Pria itu begitu sangat mencemaskan keponakannya. Mendapatkan jabatan tertinggi di perusahaan yang dimilikinya merupakan suatu tantangan terberat, di mana mereka akan saling memperebutkan jabatan tersebut. Mereka akan saling berusaha agar bisa duduk di jabatan tertinggi.
bukan hanya sekedar usaha menunjukkan kualitas. Para pesaing tidak segan-segan untuk berbuat apa saja. Perusahaan yang saat ini dipegang oleh Ferdi merupakan salah satu perusahaan terbesar milik Attar. Bila mengenai jabatan, orang sanggup melakukan apapun juga. Tidak sedikit orang yang berusaha untuk menjatuhkannya dengan berbagai macam cerita yang sengaja disebarluaskan. Dari 3 orang calon, keponakannya begitu sangat bersih tanpa memiliki cerita yang tidak baik. Keponakannya tidak memiliki kekurangan dari bidang apapun, termasuk dari akhlak dan kelakuannya. Attar bisa menjamin untuk hal tersebut. Walaupun keponakannya belum pernah mengurus sebuah perusahaan, namun dalam waktu 3 bulan ini, keponakannya mampu menunjukkan kinerjanya. Attar mengetahui salah seorang dari calon yang menjadi lawan keponakannya mencari tahu tentang penyebab keponakannya mundur dari kesatuannya. Dari informasi yang diperoleh oleh orang tersebut, tidak ada sedikit pun yang menunjukkan kesalahan yang dilakukan oleh keponakannya. Nama Ferdi bersih dari kesatuannya. Attar mengusap wajahnya dengan sangat kasar. Meskipun ia sudah meminta beberapa orang pengawal pribadinya untuk mengawasi keponakannya, namun Attar tetap tidak bisa tenang, mengingat apapun bisa saja terjadi kapan saja. Attar sengaja menyembunyikan hubungan putrinya dengan Ferdi demi menjaga keselamatan putrinya dan juga keponakannya. Attar selalu melindungi Ferdi, meskipun Ferdi tidak mengetahui hal tersebut. "Kenapa sejak tadi enggak tidur?" tanya Alisa yang terbangun dan menatap suaminya yang sedang duduk dengan menyandarkan punggung di kepala tempat tidur. Attar tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Habis cerita saja sama Isa, biar masalahnya terasa lebih ringan," Alisa memberi saran. "Istri Habis sekarang memang sudah benar-benar pintar," ucap Attar tersenyum dan mengusap wajah istrinya. Wajah istrinya terlihat tidak pernah ada tuanya, bahkan sebagian hari istrinya tampak semakin cantik di matanya. "Pintar apa?" tanya Alisa. "Pintar ngomel," kata Akbar. Alisa tertawa mendengar ucapan suaminya tersebut. "Isa nawarin jasa, Bi," ucapnya. "Habis sedang memikirkan masalah Ferdi," ucap Attar. Ia sengaja bercerita dengan istrinya agar istrinya tidak memiliki beban pikiran. Alisa menganggukkan kepalanya. Isa juga sangat mencemaskan Ferdi. Bila seandainya Ferdi enggak bisa dapat jabatan itu, apa benar Habib enggak mau mengambil Ferdi jadi menantu? Tanya Alisa. Attar tersenyum dan mengusap kepala istrinya. "Perusahaan kita banyak, Habib bisa letak Ferdi di mana aja," ucapnya yang kemudian tersenyum. "Bahkan membuatkan satu perusahaan baru atas nama Ferdi, Habib sanggup." "Alhamdulillah kalau seperti itu. Isa kirain Habib benar-benar enggak mau terima Ferdi kalau tidak berhasil dapat jabatan itu." Alisa tersenyum lega. Attar merebahkan tubuhnya dan berbaring di samping istrinya. "Ya sudah, ayo tidur lagi." Attar melingkarkan tangannya di pinggang istrinya. Alisa menganggukkan kepalanya dan memejamkan matanya. Attar melihat istrinya sudah tertidur, namun dirinya tetap tidak bisa tertidur, bahkan matanya tidak bisa terpejam sedikit pun. Ia merasa begitu mencemaskan keponakannya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.